Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Harga cabai di Pasar Raya Padang turun tajam. Tak dilaksanakan selama 2 tahun karena pandemi. Warga keturunan India di Padang kembali gelar tradisi serak gulo. Beginilah proses evakuasi Basrizal, 56 tahun, dari sumur di pekarangan rumah seorang warga di Nagari Padang Mage, Kabupaten Tanah Datar. Basrizal harus meregang nyawa saat menggali sumur di pekarangan rumah. Sebelumnya rekan korban telah lebih dahulu menggali. Namun, karena kesulitan bernapas, langsung keluar dari sumur. Korban yang sudah dilarang tetap bersikeras dan masuk ke sumur untuk menggali. Selang setengah jam berada di dalam sumur, korban tak bersuara dan dipanggil oleh rekannya, namun tetap tak menyahut. Akhirnya, rekan korban bersama warga meminta bantuan ke BPBD Tanah Datar dan mengevakuasinya dalam waktu 10 menit. Korban dinyatakan dokter tidak bernyawa lagi setelah dilakukan upaya medis di Rumah Sakit Umum Hanafiah Batu Sangkar. Korban memaksakan diri untuk masuk ke bawah, namun dilarang, tapi tetap ngotot dia ingin masuk ke dalam. Akhirnya sumur yang kedalaman sekitar 11 meter, posisi korban lemas, kemudian dipanggil oleh saksi John Rizal, tidak menyaut lagi. Akhirnya minta bantuan kepada pihak BPBD. Tim dari BPBD berhasil mengevakuasi korban, kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Atas permintaan keluarga, korban tidak diotopsi dan diserahkan untuk dimakamkan. Sri Purnama melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar. Ratusan peserta taekwondo yang ada di pesisir selatan mengikuti latihan bersama di Pantai Sago, Nagari Sago Salido, Kecamatan Ampe Jurai. Latihan bersama yang diikuti 12 dojang ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi sesama dojang, sekaligus sebagai tempat evaluasi para peserta. Mayoritas yang mengikuti latihan bersama ini telah mengikuti berbagai macam kejuaraan taekwondo. Dila, salah seorang peserta yang pernah mendapatkan medali emas dalam kejuaraan taekwondo di Solo Selatan, mengaku sangat antusias dengan latihan yang digelar 3 bulan sekali ini, sebab mendapatkan pengalaman baru dari para senior yang berguna untuknya. Saya sendiri sudah mengikuti taekwondo dari usia kecil, usia dini, sekitar kelas 2 sampai 3 SD. Selain ingin memiliki ilmu bela diri, saya sendiri juga ingin mempunyai prestasi-prestasi di bidang non-akademik, salah satunya yaitu taekwondo. Terakhir kali itu di Kota Solo waktu 2021. Hasilnya alhamdulillah pernah mencapai waktu di Solo Selatan itu mendapat medali emas. Selain mendapatkan ilmu bela diri, para peserta juga memiliki harapan mengharumkan nama Kabupaten Pesisir Selatan dan membanggakan orang tuanya. Selain ingin mempunyai ilmu bela diri ini, ingin menambah prestasi di bidang olahraga karena mungkin agak kurang di prestasi akademik, jadi ingin menambah prestasi di bidang olahraga. Harapannya ingin ikut tingkat nasional, tingkat provinsi, dan mendapatkan juara supaya bisa membuat harum nama dojang dan kecamatan atau kabupaten. Jeffrey Effendi sebagai pengurus Taekwondo Pesisir Selatan menyampaikan banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya fasilitas dan pendanaan yang belum memadai untuk membawa anak muridnya mengikuti turnamen baik tingkat provinsi maupun nasional. Dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi, saling mengenal satu sama lain, bahwasanya taekwondo itu satu di dalam pembinaan prestasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Satu kali 3 bulan. 1 kali 3 bulan ya Pak. Meski demikian, semangat juang para atlet taekwondo untuk mengharumkan nama Kabupaten Pesisir Selatan tidak berkurang. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.
Tumpukan karung ini berisi gula pasir yang telah dibungkus kecil-kecil dengan kain. Jumlahnya lebih kurang 3 ton. Gula hasil sumbangan perkumpulan warga Muhammadan ini akan dibagikan dengan cara yang unik. Sabtu sore pekan lalu, warga mulai membanjiri halaman depan Masjid Muhammadan di kawasan Batipuh, Kecamatan Padang Selatan. Untuk memeriahkan suasana, panitia mempercantik lokasi ini dengan hiasan bendera-bendera bernuansa Islam. Gula-gula yang sudah disiapkan tadi dibawa ke atas atap masjid, sementara warga bersiap-siap dengan kantong plastiknya. Sebelum diserakkan atau ditebarkan, panitia terlebih dahulu berdoa mengharapkan keselamatan kepada Sang Khalik. Tibalah saatnya serak gulo. Dari atas atap masjid, panitia melemparkan gula kepada ribuan warga yang berada di bawah. Warga pun berebut ingin mendapatkan bungkusan gula tersebut. Serak gulo merupakan tradisi yang dibawa perantau dari Madras India Selatan ke Kota Padang. Setiap tanggal 1 Jumadil akhir dalam kalender Islam, tradisi ini selalu digelar. Namun tradisi ini terhenti selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Tahun sekarang alhamdulillah karena pandemi sudah berakhir, kita kembali melakukan tradisi serak gula ini seperti bagaimana biasanya. Jadi asal serak gula ini sebetulnya dulu dari Madras India Selatan tradisi ini, dari Saul Hamid. Nama masjidnya di sana itu Nagor Sarif. Peserta yang ikut serak gula ini terbuka untuk semua warga Kota Padang, warga sekitar sini. Serak gula ini tiap 1 Jumadil akhir. Makna serak gulo bagi warga keturunan India di Padang, yaitu berbagi kepada sesama. Kini, serak gulo sudah menjadi tradisi dan kekayaan budaya yang patut dilestarikan. Tradisi ini juga wujud kebersamaan dan keberagaman etnis yang hidup rukun dan berbaur bersama warga lain di Kota Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Tato Mentawai merupakan tradisi asli suku Mentawai. Seni tato memang memiliki daya tarik tersendiri. Bermacam-macam motif yang ada di seluruh tubuh orang suku Mentawai, mulai dari kepala sampai ke kaki, memiliki makna dan arti khusus. Bagi orang Mentawai, tato bukan hanya sekadar lukisan pada tubuhnya, namun juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam menunjukkan jati diri atau perbedaan status sosial dalam masyarakat. Proses pembuatan tato tersebut masih dilakukan secara tradisional dan serba manual, dengan jarum yang terbuat dari duri tumbuhan atau disebut dengan lilipat patitik. Zat pewarnanya dibuat dari racikan daun pisang serta arang tempurung yang dicampur dengan air tebu. Untuk generasi muda ya harus lebih mencintai budayanya sendiri, karena tradisi tato adalah identitas yang tidak lepas dari bangsa itu sendiri, dan harapan selanjutnya semakin banyak yang minat tato dan menjadi seorang penato juga harus banyak. Bukan hanya saya, bukan hanya segelintir orang yang Mentawai, tapi tanggung jawab bersama. Kini tradisi menato sudah berkurang. Tak banyak lagi generasi muda Mentawai yang ingin tubuhnya ditato. Beni Eka Putra melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.